Kalian gak boleh manggil tempat ini keraton loh, walaupun tempatnya mewah dan mirip istana. Sobat KPBMI, Kadipaten Mangkunegaran lahir sebagai bentuk amarah dan kekecewaan Raden Mas Said. Ya, gimana gak marah? Sejak remaja, ia sudah menghadapi kenyataan bahwa ayahnya yaitu Arya Mangkunegara diasingkan oleh VOC yang hobi ikut campur urusan kerajaan ke Salion, Sri Lanka. Lalu VOC juga memilih Paku Buwana II menjadi raja yang kemudian menempatkan Raden Mas Said sebagai Mantri Gandeng Anom, sebuah posisi yang merendahkan harga dirinya. Ia pun memberontak, sobat. Misi pemberontakan ini kemudian diikuti oleh Mangkubumi, yaitu pamannya sendiri yang nantinya akan menjadi Hamengkubuwono pertama. Mereka berdua menjadi tim melawan Kasunanan Surakarta yang dikendalikan oleh VOC. Walaupun kemudian pecah kongsi di tahun 1753 karena berdebat tentang siapa yang lebih pantas menjadi raja di Keraton Surakarta. VOC sadar nih, perang saudara ini akan merugikan mereka. Maka dari itu, perjanjian Giyanti lahir. Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama menjadi Sultan Yogyakarta, Pakubuwono ketiga tetap menjadi Sunan Surakarta. Tapi Raden Mas Said gak dipertimbangkan, dan inilah yang membuat ia murka dan menyerang semua pihak. Taktiknya sangat cerdik, sobat. Raden Mas Said pandai mengelabui tentara VOC dan keraton. Banyak korban jiwa berjatuhan di tangan Raden Mas Said sampai ia diberi gelar Pangeran Samber Nyawa. Untuk meredam amarahnya, diadakanlah perjanjian Salatiga pada tahun 1757, di mana Pakubuwono ketiga sepakat untuk memberikan sebagian wilayahnya menjadi tanah lungguh yang diperintah oleh Raden Mas Said. Raden Mas Said juga diangkat menjadi seorang pangeran Miji atau adipati yang mempunyai hak istimewa untuk memerintah wilayahnya sendiri. Tanah lungguh di bawah adipati Raden Mas Said inilah yang dinamai Mangkunegaran. Raden Mas Said kemudian memiliki gelar Adipati Mangkunegara pertama. Tapi walaupun sudah menjadi adipati, keinginannya menjadi raja belum terpenuhi karena saat itu status Mangkunegara masih berada di bawah Kasunanan Surakarta. Makanya, lokasi pusat kekuasaan Mangkunegara dinamakan Pura Mangkunegaran, bukan keraton. Pura di sini artinya adalah kota atau kediaman yang memiliki benteng. Awalnya wilayah Mangkunegara gak boleh diwariskan, sobat, tapi semuanya berubah pada September 1790 setelah konflik berkepanjangan. Pakubuwono keempat, Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama, dan Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama menandatangani perjanjian damai. Di dalamnya tertera jika kekuasaan Mangkunegara bisa diwariskan. Statusnya berubah dari tanah lungguh menjadi sebuah suap raja dan mendapatkan remunerasi dari VOC atau pihak Belanda sebesar 4.000 real per tahun karena Belanda merasa pasukan militer Mangkunegara sangat kuat. Tapi kenapa gitu ya? Masa Belanda punya campur tangan di bagian internal Pura Mangkunegara juga selain di Keraton Surakarta? Kita bakal bahas ini di part kedua ya, sobat.